hari ini aku bakalan ngejelasin atau sharing-sharing nih tentang pentingnya sarapan. Next, Kak. Nah, sarapan itu apa sih? Nah, sarapan pagi itu merupakan asupan makanan yang pertama kali masuk ke dalam tubuh setelah kita puasa saat tidur di malam hari. Nah, maksudnya apa? Nah, sarapan pagi itu kan kita makan setelah kita tidur lama. Nah, tidurnya itu kan sekitar kurang lebih 8 jam. Nah, yang dimaksudkan puasa itu saat kita tidur kan kita nggak mungkin makan. Pertama yang masuk dalam ke dalam perut kita, nah itu yang dinamakan sarapan pagi. Nah, sarapan pagi itu kapan sih? Sarapan pagi itu idealnya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kalau misalkan jam 11 atau jam 12, itu namanya bukan sarapan lagi. Seperti itu. Walaupun makanannya tetap disantap pertama. Misalkan kalian makan jam 11 pagi gitu, kalian baru pertama makan. Nah, itu tapi namanya bukan sarapan. Itu namanya kalian melewatkan sarapan. Jadi, sarapan pagi idealnya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Lalu, sarapan pagi itu untuk sarapan pagi diperlukan karena kita itu membutuhkan asupan energi yang banyak. Karena pagi hari itu seseorang melakukan aktivitas. Maksudnya apa? Karena puasa kan kita tidur terus selama 8 jam, kita tuh kan tetap membutuhkan energi. Sedangkan pagi-pagi kan kita juga butuh energi, tapi belum ada makanan yang masuk. Untuk itu, kita perlu sarapan untuk melakukan aktivitas di pagi hari. Next. Nah, sarapan pagi yang seperti apa sih? Sarapan pagi dianjurkan dengan menu yang ringan bagi pencernaan. Nah, menu yang ringan bagi pencernaan itu seperti apa? Menu yang ringan bagi pencernaan itu tidak seratnya tinggi, proteinnya cukup, dan dengan kadar lemak yang rendah. Serat yang tinggi bisa kita dapatkan dari buah dan sayur-sayuran. Lalu protein yang cukup itu bisa berasal dari lauk hewani atau lauk nabati. Lauk hewan itu kayak misalkan seperti namanya nih lauk hewani. Nah, itu yang berasal dari hewan. Itu bisa berasal dari tahu, bisa berasal dari tempe, dan kacang-kacangan. Lalu, namun dengan kadar lemak yang rendah. Maksud dengan kadar lemak yang rendah itu, misalkan itu tuh kalau misalkan kita sarapan, diusahakan kalian itu menghindari atau mengurangi makanan dengan jumlah minyak yang berlebihan. Nih, misalkan kayak di gambar nih, ada nasi goreng, kalian sarapan nasi goreng, terus ada telurnya, itu sebagai sumber protein, terus ada seratnya, ada sayur-sayur bisa ditambahin di dalam nasi goreng, terus ada gado-gado, itu kan seratnya tinggi, karena ada sayur, terus ada kacang, terus proteinnya dari telur, seperti itu. Selanjutnya ada manfaat sarapan pagi yang akan disampaikan oleh Kak Safira. Makasih Kak Ismi. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Kak Ismi pengertian sarapan itu apa. Jadi sarapan dianjurkan yaitu sesuai dengan gizi seimbang. Sebelum kita tahu sarapan gizi seimbang sarapan pada jangka tersebut, maka tidak terjadi nih ya penundaan pembentukan energi yang terlalu lama. Karena kalau misalkan kita terlalu menunda-nunda sarapan terlalu lama, maka akan menyebabkan tubuh menjadi lemas. Seperti itu teman-teman. Kalian bisa jalan-jalan di teras rumah, atau naik tangga, atau bantu mama papa untuk membersihkan rumah. Itu juga termasuk aktivitas fisik kok, seperti itu. Coba Kak, kalau lemak bisa nggak? Kalau lemak bisa nggak ya? Lemak 5 huruf sih, tapi apakah lemak? Jawabannya bukan lemak.
Ayo sedikit lagi. Oke, jawabannya prestasi belajar. Kenapa? Karena tadi kan udah jelasin nih sama Kak Isni sama Kak Safira kalau ganti slide-nya. Ya, benar, gizi seimbang. Jadi gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari dari jenis dan jumlah. Kalau jenis itu contohnya kayak tadi nasi, roti, sayur, dan lain-lain. Nah, akibat melewatkan sarapan apa? Jadi mulai sekarang yuk kita biasakan sarapan. Langsung aja yuk kita lihat door prize-nya. 1, 2, 3. 3. Peserta teraktif Nah, dimenangkan door prize oleh untuk peserta Desa teraktif. Sukamakmur. Yeay, tepuk tangan. Oke, selamat. Kak, ngejum lagi, Kak. Resep. Baik adik-adik, jadi pertemuan kita nggak berakhir sampai di sini nih. Jadi setelah ini, adik-adik yang ada di kelas 8A ini akan dibagi menjadi 8 kelompok, yang masing-masing kelompoknya akan didampingi. Nah, kepada semua partisipan diharapkan unmute dan nyalakan kamera dulu ya, dan mari kita coba bersama-sama sambil mengikuti gerakannya. Ayo Kak Kia. Yuk. 1, 1, 2, 3. 2, Sarapan bergizi. 3. Sarapan Bergizi cek. Kasih sehat, kasih cinta. Mari kita coba. Yeay.